Seandainya hati kita suci, kita tidak akan pernah kenyang membaca ayat-ayat Tuhan kita. Dan sungguh, aku tidak suka didatangi satu hari pun di mana aku tidak melihat mushaf Al-Quran. Tergelincirnya lidah itu lebih berbahaya daripada tergelincirnya kaki. Alam kubur merupakan pintu masuk akhirat, sekaligus pintu keluar dunia. Nikmat dan siksa di sana tidak lebih dahsyat dibanding di akhirat. Kalian lebih butuh pada pemimpin yang aktif ketimbang pemimpin yang sering mengumbar kata-kata. Sesungguhnya Allah menciptakan makhluk dengan hak, maka janganlah berbicara kecuali atas kebenaran. Sambutlah ajal kalian dengan amal baik yang kalian mampu. Janganlah kalian lalai terhadap Allah, karena Allah tidak pernah lalai terhadap kalian. Ingatlah, orang yang selalu bersama Allah tidak mungkin merasakan takut. Sebaliknya, orang yang meninggalkan Allah, kepada siapa dia akan berharap? Hendaknya kita menjaga batasan-batasan, menepati janji, rela dengan apa yang ada, dan bersabar atas yang hilang dari diri kita. Tidak ada yang mampu mengurusi persoalan umat Islam kecuali orang yang memiliki integritas hikmah, matang, dan berpengalaman. Berbisnislah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niscaya kalian akan mendapatkan untung. Risau terhadap dunia adalah kegelapan bagi hati, sedangkan risau terhadap akhirat adalah cahaya bagi hati. Derajat keimanan yang paling tinggi adalah bahwa kamu selalu merasa berada di hadapan Allah. Ketika kaum muslimin tercerai-berai, keimanan mereka akan terkoyakkan dan akan kehilangan kekuatan persatuan dan kesatuan di antara mereka. 3 hal yang aku sukai di dunia ini, yaitu memberi makan kepada orang yang lapar, memberi pakaian kepada orang yang bertelanjang, dan membaca Al-Quran. Ketika lidah seseorang menjadi tenang dan ramah, maka hatinya akan menjadi soleh dan bersih. Tidak seorang pun yang menyembunyikan suatu rahasia di dalam hatinya, kecuali Allah akan menampakkan pada raut wajahnya atau melalui perkataan yang terlontar dari lidahnya. Wahai hamba-hamba Allah, berhati-hatilah kalian. Bantulah pemimpin kalian. Nasihatilah mereka. Dan janganlah kalian menganiaya mereka. Buatlah tujuan untuk hidup. Kemudian gunakan segenap kekuatan untuk mencapainya. Kamu pasti berhasil. Diamnya orang yang diam lebih bahaya dari perlakuan serangan orang lain. Hindarilah minuman keras, karena itu kunci dari kejahatan. Di antara pendosa, yang paling buruk adalah dia yang meluangkan waktunya untuk membahas kesalahan orang lain. Allah mencintai orang yang mau meninggalkan dunia
Malaikat mencintai orang yang mau meninggalkan dosanya, dan umat Islam mencintai orang yang tidak tamak. Salat itu amalan terbaik bagi manusia. Jika ia melaksanakannya dengan baik, maka ikutilah mereka. Andai kata ia melaksanakannya dengan buruk, maka jauhilah keburukan itu. Ambillah hikmah dan pelajaran dari kisah orang-orang terdahulu. Segala sesuatu itu akan binasa, dan binasanya ilmu adalah lupa pada ilmu itu sendiri. Aku tidak menganggapmu berhasil dalam suatu pencapaian tertentu hingga Allah mengujimu dengan cobaan terakhirnya. Pengetahuan lebih baik daripada kekayaan. Pengetahuan akan melindungimu, sedangkan kekayaan harus kamu lindungi. Aku menemukan kenikmatan beribadah dalam 4 hal. Ketika mampu menunaikan kewajiban-kewajiban dari Allah, ketika mampu menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah, ketika mampu melakukan amar ma'ruf dan mencari pahala dari Allah, dan ketika mampu melakukan nahi dan mungkar dan menjaga diri dari murkanya Allah. Di antara tanda-tanda orang yang bijaksana ialah hatinya selalu berniat suci, lidahnya selalu basah dengan zikrullah, kedua matanya menangis karena penyesalan terhadap dosa. Segala perkara dihadapinya dengan sabar dan tabah, mengutamakan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia. Ketahuilah, dunia itu dilipat atas tipuan. Jangan sampai kamu tertipu oleh dunia, dan jangan sampai kamu tertipu oleh setan dalam ketaatan kepada Allah. Pekerja keras memberiku bukti, bukan sekedar janji. Aku merasa cukup dengan pandanganku, sebagaimana aku merasa cukup dengan ingatanku. Aku lebih senang dipandang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba yang berbuat baik daripada sebagai orang yang berbuat kerusakan. Cinta dunia menggelapkan hati, dan cinta akhirat menerangkan hati. Setiap orang diberi masalah sesuai dengan kemampuannya. Orang yang terbaik mau menjaga dan berpegang teguh dengan kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Musyawarah dahulu sebelum berpendapat. Tamak adalah penyakit bagi orang yang tidak mampu mengendalikan dirinya. Terbunuh sebelum terjadi pertumpahan darah lebih aku sukai daripada setelah ada pertumpahan darah. Segala sesuatu pasti memiliki penyakit. Nikmat pun punya penyakit. Penyakit agama ini adalah orang-orang yang sering menyebar fitnah. Mereka selalu memperlihatkan apa yang kalian senangi dan menyembunyikan apa yang kalian benci. Mereka laksana burung unta yang selalu mengikuti orang pertama yang berteriak. Siapa yang sulit atau pelit menyiapkan alam kuburan, pasti
apa yang terjadi sesudah kematian itu jauh lebih sulit. Dan siapa yang mudah atau biasa menyiapkan alam kubur, tentu apa yang terjadi sesudahnya lebih mudah. Sebelum orang jahat menjadi penguasa kalian, serulah penguasa kalian untuk berbuat baik, dan laranglah dia untuk berbuat jahat. Karena ketika orang jahat yang menjadi penguasa kalian, dia tidak akan mau mendengar seruan itu.